Asal-usul Desa Kebocoran. Diceritakan ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Saat itu tahtanya akan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Banyak Catra. Tetapi syarat untuk menggantikanku, kau harus mempunyai seorang istri. Baiklah ayahanda, saya akan pergi untuk mendapatkan seorang istri. Saat itu, tibalah Banyak Catra di daerah Kadipaten Pasir Luhur. Di sana, ia menyamar menjadi seorang rakyat jelata dengan nama samaran Raden Kamandaka. Kadipaten Pasir Luhur adalah kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Adipati Kandadaha. Singkat cerita, Kamandaka diangkat sebagai anak oleh Patih Raksanata, yaitu seorang patih Pasir Luhur. Kedatangan Kamandaka ke Pasir Luhur karena ia ingin bertemu putri bungsu dari Adipati Kandadaha yang bernama Dewi Ciptarasa. Suatu hari, Kamandaka sedang asik berbincang dengan Dewi Ciptarasa. Tanpa mereka sadari, ternyata ada kakak Dewi Ciptarasa yang melihat kejadian tersebut. Saya harus melaporkan mereka kepada ayahanda. Ayahanda, saya tadi melihat Dewi Ciptarasa sedang asik berbincang dengan seorang rakyat jelata. Apa? Seorang rakyat jelata? Berani-beraninya dia berbincang dengan putriku. Bagi Adipati Kandadaha, perbuatan Kamandaka telah merusak martabat kadipaten. Karena Kamandaka hanyalah rakyat jelata dan berani bercengkrama dengan putri sang adipati. Cari dan bunuhlah Kamandaka, wahai Patih Raksanata. Bagaimana mungkin saya membunuh putra angkat saya sendiri? Tetapi ini adalah perintah sang adipati. Baiklah adipati, perintahmu akan saya laksanakan. Aku harus sembunyi. Raden Kamandaka terus dikejar-kejar oleh para prajurit Pasir Luhur. Kamandaka memutuskan untuk terjun ke sungai dan bersembunyi di gua yang ada di dalam sungai tersebut. Ayo lempari batu, Kamandaka ada di dalam sungai tersebut. Lihatlah itu, ada usus mengapung, itu pasti usus Kamandaka. Berarti Kamandaka telah tewas. Ayo kita beri kabar ini kepada Adipati. Setelah Kamandaka menyusuri sungai Logawa tersebut, ia menuju ke arah Pasir Luhur kembali. Dan kali ini, ia menyamar kembali menjadi seorang penyabung ayam dengan nama samaran Si Sulap. Bahkan ayam miliknya diberi nama Mercu. Kemudian si Sulap pergi untuk mencari tempat tinggal sementara. Permisi Nyai, apakah saya boleh menumpang di sini sementara waktu? Tentu boleh, Nak.
namamu siapa? Saya si Sulap, Nyai. Terima kasih banyak telah mengizinkan saya tinggal di sini, Nyai. Akhirnya si Sulap tinggal bersama Nyai Kartisara, seorang janda yang tidak memiliki anak dan pekerjaannya adalah menjual daun pisang. Sementara itu, Prabu Siliwangi di Pajajaran merasa gelisah karena banyak catra belum juga kembali. Kemudian Prabu Siliwangi memanggil putra keduanya yang bernama Raden Banyak Ngampar. Pergi dan carilah kakakmu, wahai Banyak Ngampar. Ia sudah lama tidak kembali. Baiklah, Ayah. Kalau begitu, saya izin pamit untuk mencarinya. Sebelum Banyak Ngampar pergi ke arah Kadipaten Pasir Luhur, ia menyamar menjadi rakyat biasa dengan nama samaran Raden Silihwarni. Kemudian Raden Silihwarni mengabdikan diri di Kadipaten Pasir Luhur, dan Adipati Kandadaha langsung mengangkat Raden Silihwarni menjadi prajurit Pasir Luhur. Kamandaka masih hidup. Izin lapor, Adipati. Ada kabar bahwa Kamandaka masih hidup. Apa? Kamandaka masih hidup? Bagaimana mungkin? Kemudian dipanggillah Raden Silihwarni. Cari dan bunuhlah Kamandaka, wahai Silihwarni. Baik, Adipati. Perintahmu akan saya laksanakan. Kemudian Silihwarni pergi ke tempat sabung ayam dengan membawa ayam yang telah dipasangi patrem atau keris kecil di kakinya. Dan Silihwarni bertemu dengan si Sulap yang tidak lain adalah Kamandaka. Keduanya berhadapan tanpa tahu bahwa mereka kakak beradik. Ayam mereka pun beradu, dan tiba-tiba saja ayam milik Silihwarni melompat dan melukai Kamandaka. Kamandaka menjadi sangat marah dan membanting ayam tersebut hingga mati. Kemudian Silihwarni dan Kamandaka bertarung sengit hingga membuat Silihwarni jatuh terluka, dan Kamandaka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. 4 perkelahian antara Raden Kamandaka dan Raden Silihwarni kemudian dinamakan Desa Pejogol. Perjalanan terus dilakukan Kamandaka. Ketika sampai di sebuah sungai, Kamandaka membasuh lukanya. Namun, darah keluar dengan derasnya seperti sebuah air yang bocor. Sehingga tempat kejadian tersebut dinamakan Desa Kebocoran. Singkat cerita, Kamandaka menerobos hutan. Hutan tersebut kini dikenal dengan nama Desa Bobosan. Para prajurit tetap melakukan pengejaran terhadap Kamandaka dan kemudian disusul oleh Silihwarni. Kamandaka berhenti di sebuah batu besar yang bernama Watu Sinom yang berada di Desa Kedung Banteng. Kemarilah Raden Silihwarni, saya tidak takut. Tiba-tiba Silihwarni mengeluarkan keris Kiai Mojang Pamungkas, pusaka kerajaan Pajajaran. Oh, dia memiliki keris Kiai Mojang Pamungkas, pusaka kerajaan Pajajaran. Bagaimana mungkin? Apakah dia adikku? Sebenarnya engkau siapa, wahai Raden Silihwarni? Bagaimana bisa engkau memiliki pusaka dari kerajaan Pajajaran? Sebenarnya saya adalah Banyak Ngampar, putra dari Prabu Siliwangi. Saya tidak menyangka, ternyata kau adalah adikku sendiri.
Saya adalah banyak catra, tetapi apa tujuanmu datang ke sini sebenarnya? Saya diutus Ayahanda untuk mencarimu. Ayahanda khawatir kau tidak kunjung kembali. Ayo pulanglah ke Pajajaran. Tetapi bagaimana perintah Adipati terhadapmu untuk membunuhku? Akan saya ganti dengan membunuh anjing. Lalu saya ambil hatinya untuk diserahkan kepada Adipati. Baiklah, ayo pulang. Kemudian mereka pun pulang ke Pajajaran dan pertempuran pun tidak terjadi. Tidak lupa mereka kembali ke identitas aslinya sebelum kembali ke Pajajaran. Akhirnya Raden Banyakcatra dan Raden Banyakangampar kembali ke Pajajaran. Ternyata tidak hanya Banyakcatra yang menjadi calon pengganti Prabu Siliwangi. Namun ada juga Raden Banyakblabur, putra dari istri kedua Prabu Siliwangi, yaitu Dewi Kududaningsih. Karena ada dua calon raja, maka saya adakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa 40 putri kembar, maka dialah yang akan naik tahta. Kemudian Raden Banyakcatra dan Raden Banyakblabur pergi untuk memenuhi syarat tersebut. Untuk menunaikan tugas tersebut, Raden Banyakblabur pergi ke arah barat, sedangkan Raden Banyakcatra pergi ke arah timur, yaitu Pasir Luhur, dengan ditemani dua abdinya yaitu Ki Gede Kolot dan Ki Klantung. Raden Banyakcatra kemudian bertapa di dalam gua. Karena ketekunannya dalam bertapa, ia mendapatkan baju ajaib yang jika dikenakan, maka ia akan berubah menjadi seekor lutung. Raden Banyakcatra pun kemudian mencoba memakai baju ajaib itu, dan seketika berubah menjadi seekor lutung. Kemudian Banyakcatra pergi ke Pasir Luhur dengan wujud lutung. Dengan izin Adipati Kandadaha, Dewi Ciptarasa memelihara lutung tersebut. Hingga suatu ketika, lutung tersebut berubah menjadi wujud Kamandaka di hadapan Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa pun terkejut sekaligus bahagia. Sementara itu, Raja Pulebahas melamar Dewi Ciptarasa. Bagaimana mungkin saya menerima lamarannya? Karena saya sudah jatuh cinta kepada Kamandaka. Izinkan saya untuk memikirkannya dahulu. Baiklah, Dewi. Bagaimana ini? Saya tidak ingin menikah dengannya. Kau terima saja lamaran Raja Pulebahas. Tetapi Raja Pulebahas harus menerima dua syarat. Syarat apa itu, Kamandaka? Syarat pertama, Raja Pulebahas tidak boleh membawa prajurit maupun senjata. Syarat kedua, saya yang berada di sampingmu, jangan diganggu. Baiklah, jika itu menurutmu baik, akan saya terima lamarannya. Jadi, bagaimana putriku? Apakah kamu menerima lamarannya? Iya, saya menerima lamarannya, tetapi dengan dua syarat. Apa saja itu syaratnya, Dewi? Syarat pertama, kau tidak boleh membawa prajurit ataupun persenjataan. Syarat kedua, kau tidak boleh mengganggu lutung yang ada di dekatku. Baiklah, saya menyetujui syarat tersebut. Baiklah, kita akan adakan acara pernikahannya.
Pernikahan Raja Pulebahas dan Dewi Ciptarasa pun berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Saat kirap pengantin, Lutung menemani Dewi Ciptarasa. Raja Pulebahas berbasa-basi dengan menggendong si Lutung. Lutung pun marah dan menerkam Raja Pulebahas hingga Raja Pulebahas tewas. Adipati Kandadaha menjadi gusar akibat ulah Lutung tersebut. Namun, di saat itu juga Lutung melepas pakaian ajaibnya dan berubah menjadi banyak catra. Apakah kau banyak catra, putra dari Prabu Siliwangi? Ya benar, saya putra dari Prabu Siliwangi, dan sayalah yang telah menyamar menjadi Kamandaka. Kalau begitu, saya restui hubungan kalian. Terima kasih, Ayah. Akhirnya, hubungan antara Dewi Ciptarasa dengan banyak catra direstui oleh Adipati Kandadaha. Dan keduanya pun menikah dan hidup bahagia. Dan inilah sebuah desa di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang bernama Desa Kebocoran. Desa ini berada di arah barat laut Purwokerto dan berbatasan dengan Desa Karangsalam, berjarak sekitar 7,4 km dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Dari cerita animasi tersebut, ternyata penamaan Desa Kebocoran tidak dapat dilepaskan dari kisah babat Pasir Luhur. Siapa sangka, asal-usul penamaan Desa Kebocoran ini menyimpan kisah berdarah, yaitu ketika Kamandaka berhadapan dengan adiknya sendiri di tempat sabung ayam. Di situ, Kamandaka terluka karena ayam milik Silihwarni atau adiknya sendiri. Dan ia pun sempat berkelahi dengan adiknya, sehingga Kamandaka terluka parah. Dan ketika ia membasuh lukanya, justru darahnya mengalir deras seperti air yang bocor, sehingga tempat tersebut dinamakan Desa Kebocoran.